Oke, ada Barbaju Loreng menurunkan baleho Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP nurunkan, dinaikkan lagi. Ya, perintah saya itu. Begini, ya, kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Ya kalau masang baleho itu udah jelas ada aturannya. Ada bayar pajaknya. Tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri. Ya. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu. Ya. Nggak ada. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Ya. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur. Sukanya sendiri. Ingat ya. Saya katakan, ingat saya katakan. Sudah sama tahu bahwa sejak tahun 98 saya tidak sendiri, saya dengan kawan-kawan dari kalangan para habaib, para kiai, para ustadz, kalangan santri, pondok pesantren dan lain sebagainya mendirikan organisasi Front Pembela Islam. FPI ini bukan partai politik. FPI ini adalah organisasi Islam yang bermadhab akidah Asy'ariyah dan bermadhab fikih Syafi'i. Artinya FPI adalah organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, FPI banyak fokus pada bidang hisbah, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi bukan berarti dakwah tidak kami kerjakan, bukan. Dakwah kami kerjakan juga. Jihad kami geluti juga. Pada saat terjadi pertikaian di Ambon, di Poso, kami kirim anak-anak muda kami untuk bertempur di sana bersama umat Islam yang lainnya menyelamatkan kaum muslimin. Bahkan sampai hari ini posko-posko kami di Ambon maupun di Poso masih tetap dalam keadaan siaga. Kami tidak mau lagi kecolongan seperti dulu. Nah, kemudian tidak sampai di situ. Kita juga peduli dengan jihad yang ada di Palestina, yang ada di Rohingya, yang ada di Kashmir, yang ada di Thailand Selatan, Patani, yang ada di Moro, dan lain sebagainya. Tapi memang di Indonesia yang banyak disorot adalah amar ma'ruf nahi munkar. Yang ingin saya sampaikan singkat saja, bahwa kami FPI betul, kami tidak menolak atau tidak memungkiri bahwa sering terjadi clash, bentrok antara kami dengan pengusaha-pengusaha maksiat, dengan preman-preman yang membackingi berbagai macam tempat maksiat. Hanya yang perlu saya klarifikasi bahwa dalam prosedur perjuangan Front Pembela Islam, posko FPI mana saja di seluruh Indonesia, manakala ingin berjuang menutup suatu tempat maksiat, wajib untuk memulai dari dakwah terlebih dahulu. Jadi nggak boleh ujuk-ujuk amar ma'ruf nahi munkar, nggak boleh, saudara. Dakwah dulu, itulah yang kami sebut prosedur standar. Jadi kami mulai dakwah dulu dengan cara bagaimana? Dengan cara saudara memberikan nasihat kepada yang punya tempat maksiat. Kalau udah nggak bisa, kami laporkan kepada yang berwenang, baik mulai dari RT, RW, lurah, camat, bupati, sampai kepada gubernur. Begitu juga tentara, polisi, kami surati dan semua kami arsipkan. Nah, kalau itu semua juga nggak didengar, kami minta ketemu, kami minta dialog. Kami dialog ke DPRD, kami dialog dengan gubernur, kami dialog dengan pemilik maksiat. Karena kita nggak boleh nutup pintu dialog, saudara. Nabi sendiri dulu diajarkan oleh Allah kepada orang kafir pun dialog. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nabi disuruh dialog, sama orang kafir aja kita mesti dialog.
apalagi yang bukan kafir, saudara, wajib untuk dialog. Nah, kalau dialog-dialog ini tidak membuahkan hasil, kami mengambil jalan lain, yaitu dengan melakukan demo. Demo itu pilihan berikut. Nggak ada ujuk-ujuk demo, saudara. Demo itu maksudnya unjuk rasa. Mungkin selama ini kami kirim surat, hurufnya kekecilan, pejabat nggak bisa baca. Jadi kami demo pakai spanduk, hurufnya gede biar pada baca. Itu kan filsafatnya, saudara. Mungkin selama ini kami dialog dengan bahasa lembut, nggak kedengeran. Jadi kami datang demo pakai speaker yang gede, biar semua dengar suara itu, saudara. Nah, kalau itu sudah tidak mempan juga, nah kami ada tahapan-tahapan lain. Tahapan ultimatum, tahapan peringatan, dan seterusnya. Kalau semua jalan mentok, maka kami kembalikan ke masyarakat yang melaporkannya. Jadi kita FPI nggak ujuk-ujuk, masyarakat yang lapor. Nih di kampung kami ada tempat judi nih, bagaimana? Kami tuntun. Itu prosesnya bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Kami tunggu dengan sabar. Kalau bisa ditutup tanpa ribut, kenapa sih mesti ribut, saudara? Nah, biasanya kalau udah 1 tahun, 2 tahun gagal, kami kembalikan masyarakat. Kami kumpulkan masyarakatnya, Bapak, Ibu, laporan Anda sudah kami terima, sudah kami laksanakan. Ini bukti-bukti kerjaan yang sudah kami lakukan, tapi semua batal, gagal. Sekarang terserah Anda maunya apa. Nah, kadang-kadang masyarakat ambil jalan, ya udah, kalau memang ini semua sudah gagal, pemerintah tidak mau tahu, kami masyarakat yang akan bertindak. Pada posisi itu, FPI akan ikut masyarakat, saudara. Apapun resikonya, walaupun resikonya kami akan dikatakan melanggar hukum, main hakim sendiri, mengambil wewenang polisi, yang jelas kami sudah mengikuti prosedur yang ada. Kenapa kami prosedur? Karena kami menghormati pemerintah. Kita nggak boleh melangkahi pemerintah. Kita nggak boleh melangkahi umarok, saudara. Kita nggak boleh sebelum kita lapor ke umarok, kita main hakim sendiri. Haram. Pemerintah kita angkat untuk melaksanakan tugasnya. Cuma yang jadi persoalan, manakala pejabat dengan penjahat berkolaborasi, kerjasama dalam maksiat, masyarakat hanya ada 2 pilihan. 1, duduk jadi penonton saja, atau berdiri melakukan perlawanan. Kami dari FPI milih yang kedua, kami diri, kami lawan. Kami nggak mau untuk menjadi penonton, saudara. Nah, yang begini inilah pada akhirnya begitu bentrok, baru masuk TV, saudara. Nah, jujur aja saya mau tanya, FPI lagi dialog, emang ada di TV? FPI tulis surat, emang masuk di TV? Nggak ada. FPI demo damai sambil tahlil, zikir, ada di TV? Giliran ngegerbek, baru masuk TV. Kami turun di Aceh, 1.300 laskar FPI, termasuk dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur ini, hampir 400 pemuda kami kirim ke Aceh. Pada saat terjadi tsunami, 4 bulan kita kerja, 100.000 mayat kita evakuasi. Kita cari mayatnya, masukkan ke kantong mayat, sholatkan, kuburkan. 100.000 mayat. Ada masuk TV? Nggak ada. Turun di Padang, turun di Jogja, turun di berbagai daerah bencana, bangun sekolah-sekolah darurat, bikin dapur-dapur umum, saudara. Buat juga kesehatan gratis untuk para pengungsi. Ada masuk TV? Tapi giliran FPI lagi ngemplang liberal, masuk TV. Tiap hari disetel, saudara. Kejadiannya sekali, disetelnya tiap hari. Udah 5 tahun, masih disetel lagi. Tinggal orang Jawa Timur yang gak tahu apa-apa, kok FPI ngemplang melulu tiap hari ya? Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, ini adalah perjuangan. Ini namanya perjuangan, dinamika, nggak apa-apa. Memang kami tidak punya TV, kami tidak punya radio, kami tidak punya media. Tapi yakinlah, kalau ada orang yang membenci FPI karena salah informasi, kami yakin begitu suatu ketika dia mendapat informasi yang benar, kebenciannya akan hilang. Kalau dia benci karena salah paham, kami yakin suatu saat begitu salah pahamnya hilang, kebenciannya akan ikut hilang, saudara. Kalau dia benci, saudara, karena memang dia tidak kenal, dia belum tahu, wajar. Karena yang namanya manusia, annas a'da'u majahilu,
Manusia itu adalah musuh dari apa yang dia tidak tahu. Tapi suatu ketika dia tahu, insya Allah dia tidak jadi musuh lagi. Tapi kalau yang benci FPI karena iri, dengki, bughd, sulit dicari obatnya, saudara. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan dalam syairnya, saudara, kullu adawatin qad turja shifa'uha illa adawatu man adaka bil hasadi. Setiap permusuhan bisa diharapkan obat penyembuhnya, kecuali permusuhan dari orang yang memusuhimu karena iri dan dengki. Orang kalau sudah bukut, iri, dengki, walaupun kita baik tetap jelek, walaupun kita udah benar tetap salah, apalagi salah. Nah, udah susah. Kalau udah begitu kita serahkan saja, fatawakkal Allah. Nah ini yang saya ingin klarifikasi. Nah yang terakhir yang saya ingin klarifikasi juga, saudara, adalah hal-hal yang sebetulnya pemerintah mesti adil. Saya kasih contoh, waktu terjadi peristiwa Kendal, Jawa Tengah. Waktu terjadi peristiwa Kendal, FPI di sana tidak sweeping, tapi FPI di sweeping. FPI di sana tidak merusak, FPI yang mobilnya dirusak dan dibakar. Jadi FPI di sana tidak main hakim sendiri. Justru Kapolres Kendal mengatakan FPI datang ke polisi, minta polisi yang turun. Hanya FPI terjebak, dikepung para preman, panik, terjadilah apa yang terjadi. Nah, saya tidak persoalkan itu, saudara. Yang saya persoalkan, tiba-tiba presiden bicara di televisi. Presiden mengecam FPI anarkis, FPI mempermalukan Islam, FPI mencederai Islam, dan seterusnya. Saya tidak marah. Presiden memarahi FPI silakan. Presiden mau jabar FPI silakan. Presiden mau tegur keras FPI silakan. Tapi presiden mesti adil menegurnya. Kalau FPI yang minta ditutup tempat pelacuran ditegur, lalu tempat pelacuran di Kendal yang operasi bulan Ramadan, kok presiden gak tegur? Mestinya tegur dong dua-duanya. Hei tempat pelacuran, kenapa kau masih buka sampai bulan Ramadan buka? Hei Kapolda Jawa Tengah, hei Kapolres setempat, ada apa tempat pelacuran buka di siang hari bulan Ramadan? Mestinya presiden marah dong. Setelah itu presiden tegur, hei FPI, kalau ada tempat pelacuran yang buka, kau jangan main hakim sendiri, kau jangan main pukul, awas. Kalau FPI begitu, kami tindak. Kalau begitu cara bicara presiden, saya terima. Ini enggak, pelacurannya presiden diem, ya. Giliran FPI-nya ditegur, FPI mesti begini, FPI mesti begitu. Nah pelacurannya kenapa ente diem? Baik FPI salah karena ingin menutup tempat pelacuran saudara tanpa izin pemerintah. Baik katakan FPI salah. Lalu yang membuka tempat pelacuran, apa mereka tidak salah? Catat baik-baik saudara. Di Indonesia ada undang-undang human trafficking, perdagangan manusia. Dan itu juga undang-undang internasional yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di dalam undang-undang human trafficking, undang-undang perdagangan manusia, salah satu yang dilarang adalah pelacuran. Jadi kalau ada negara yang membiarkan pelacuran, berarti negara tersebut dianggap melakukan perdagangan manusia, melanggar hak asasi manusia internasional. Kalau FPI salah di bawah karena dianggap main hakim sendiri, presiden lebih besar kesalahannya karena membiarkan pelacuran yang sudah dilarang oleh undang-undang nasional maupun internasional. Nah, kan ini negara hukum saudara. Kita mesti bicara berdasarkan hukum. Nah makanya begitu beliau bicara, saya lawan, saya jawab, saya minta pertanggungjawaban. Baik, kau mau bubarkan FPI silakan, tapi kami minta bubarkan semua pelacuran di Indonesia. Jangan FPI bubar, pelacuran ente piara. Yeah. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi adil saudara. Kalau adil enggak apa-apa. Saya enggak pusing kok. FPI mau dibubarin saya enggak pusing. Ini malam Front Pembela Islam yang disingkat FPI dibubarkan. Enggak apa-apa. Besok pagi saya bentuk lagi Front Persatuan Islam. Singkatannya sama FPI. Dibubarin lagi saya bikin lagi Front Persaudaraan Islam.
Singkatannya sama FPI yang mimpin dia juga. Dibubarin lagi nggak apa-apa, saya ganti lagi jadi Front Penjaga Islam. Singkatannya sama, yang mimpin sama, kerjaannya sama. Enggak, saya nggak pusing. Karena FPI hanya organisasi, alat juang, bukan tujuan. Tujuan kita adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ada FPI, nggak ada FPI, amar ma'ruf nahi munkar wajib untuk kita perjuangkan. Nah baiklah, terima kasih atas semua perhatian, dan saya mau sampaikan informasi penting di ujung acara ini. Setahun yang lalu saya diundang oleh yang mulia sahabat kami tercinta, orang tua kita semua, Kiai Haji Hasan Mutawakkil. Beliau adalah saat ini menjabat ketua PWNU Jawa Timur. Jadi beliau mengundang saya, kita dialog cukup panjang, hampir lebih dari 1 tahun. Waktu itu saya didampingi oleh Habib Abdurrahman Assegaf. Intinya beliau menyampaikan bahwa program NU Jawa Timur ini, dan ini patut kita dukung semua, bahwa NU dengan pemerintah sudah sepakat bahwa tempat pelacuran doli harus ditutup. Takbir. Nah karena itu beliau mengundang saya, waktu itu kita diskusi, dan saya juga diundang pada acara HUT NU di Jawa Timur ketika itu. Nah, jadi kita berikan pemikiran-pemikiran kita, pengalaman-pengalaman kita, tapi intinya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh PWNU Jawa Timur, bahwa penutupan doli itu tidak boleh sekaligus serta-merta, tapi harus dilakukan secara bertahap untuk menghindarkan adanya konflik horizontal. Nah ini saya senang betul, dan saya ketemu dengan pimpinan Ikamrah, ada di sini orangnya waktu itu, yaitu Haji Ali Badri. Jadi waktu beliau jemput saya di airport, saya ngomong sama Haji Ali Badri, Haji Ali Badri, ini Jawa Timur terkenal banyak kiainya, banyak pesantrennya, banyak NU-nya, banyak majelis taklimnya, tapi luar biasa tempat pelacurannya paling gede se-Asia Tenggara. Haji Ali Badri dengar begitu nggak bisa tidur, saudara. Tapi alhamdulillah akhirnya beliau dengan Ikamranya bergerak bareng dengan PWNU Jawa Timur, mendorong wali kota, mendorong gubernur, dan seterusnya. Insya Allah setahu saya saat ini sudah lebih dari 40%, sudah lebih dari 40%, yaitu pelacur-pelacur yang ada di doli itu sudah disosialisasikan, sudah dikeluarkan dari doli, sudah dikembalikan ke kampungnya masing-masing dengan diberikan pendidikan, keterampilan, dan diberikan modal supaya mereka tidak melacur lagi. Nah sisa 60%. Nah mudah-mudahan ke depan doli betul-betul tutup dari Jawa Timur. Amin ya rabbal alamin. Saya katakan kepada Kiai Haji Hasan Mutawakkil, kalau NU di Indonesia sudah bangkit untuk melawan kemunkaran, saya yakin insya Allah nggak lama lagi kemunkaran punah dari Republik ini, saudara. Biarkan NU yang menjadi lokomotif, kami siap untuk menjadi gerbongnya, untuk mendukung NU, karena NU adalah orang tua kami. NU adalah rumah besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka itu saya mau tanya semua yang ada di sini, siap berjuang? Siap dukung NU Jawa Timur? Siap untuk menutup doli? Siap menegakkan yang hak? Siap melawan kemunkaran? Takbir! Alhamdulillah. Nah itu yang saya mau sampaikan, saudara. Nah ada lagi berita lain, Kiai Haji Hasan Mutawakkil juga meminta, Habib tolong berikan sokongan sepenuhnya oleh saudara-saudara kami di FPI, karena kami juga kiai-kiai di Jawa Timur yang istiqomah ingin berjuang membersihkan NU dari pengaruh-pengaruh liberal, saudara. Karena banyak penyusup-penyusup yang ngaku-ngaku NU padahal liberal, betul? Nah sekarang saya mau tanya, NU itu liberal atau Ahlus Sunnah? NU itu liberal atau Ahlus Sunnah? Siap bersihkan NU dari liberal? Siap bersihkan NU dari liberal? Siap lawan liberal? Takbir! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi.